segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur. Shalom dan selamat pagi saudara-saudari. Sungguh bergembira pagi hari ini kita bisa berjumpa meskipun melalui online. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau masuk hadiratnya Tuhan melalui penyembahan dan firman Tuhan. Oke, mari saya akan share screen untuk pujiannya. Shalom, jemaat yang dikasihi Allah. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama akan mendengarkan satu Mazmur di Mazmur 148. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit, hai air di atas langit. Baiklah semua memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Amin. Firman Tuhan mengajak kita semua memuji Dia, amin. Mari ajak keluargamu, ajak anak-anakmu dan orang tuamu untuk memuji-muji Dia, amin. Terima kasih, haleluya. Kau telah pilih
amin. Haleluya. Engkau mati bagi dunia, Engkau bangkit kalahkan maut, Engkau naik ke surga, Engkau bertata di surga. Mari jempolnya. Yesus, Yesus ajaib, Yesus, Yesus ajaib, tak terbatas kuasa-Mu, Kau di atas segalanya. Yesus, Yesus ajaib, Yesus, Yesus ajaib, kuasa maut dikalahkan, Kau di atas segalanya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Mari semuanya katakan, Engkau mati bagi dunia, Dia mati bagimu, Engkau bangkit kalahkan maut. Amin. Engkau naik ke surga, Kau bertata di surga. Yesus, Yesus ajaib, Yesus, Yesus ajaib, tak terbatas kuasa-Mu, Kau di atas segalanya. Yesus, Yesus ajaib, Yesus, Yesus ajaib, kuasa maut dikalahkan, Kau di atas segalanya. Ayo, Yesus, Yesus ajaib, Yesus, Yesus ajaib, tak terbatas kuasa-Mu, Kau di atas segalanya. Jempolnya. Yesus, Yesus ajaib, Yesus, Yesus ajaib, kuasa maut dikalahkan, Kau di atas segalanya. Yesus. Haleluya. Dia telah mati dan bangkit bagi kita, amin. Tepuk tangannya bagi nama Tuhan Yesus yang ajaib. Haleluya. Haleluya, haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Allah. Sungguh luar biasa pada saat kita memuji Tuhan, Allah hadir di tengah-tengah kita, amin. Dia ada untuk Anda dan saya pada pagi hari ini. Dan adalah baik untuk memuji-muji Dia, amin. Mari fokuskan seluruh kehidupan kita supaya kita bisa berserah sepenuhnya, fokus di dalam penyembahan, masuk di dalam hadiratnya. Lebih lagi, lebih dalam lagi, in the secret place. Amin. The Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. Lord turn His face
upon you, be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 Mari imanin. Imanin. Amen. 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 His favor Be upon you and 1,000 generations in your family and your children and your their children, and your their children. May May His His favor favor be upon you and 1,000 generations in your family and your children and their children and their children. May His favor go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you. He is with you in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you. 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 It's For you. He is for you. He is for Amen. 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 Favor upon you, generation, your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He is with you. He is with you in the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping and rejoicing. He is with you. He is with you. He is for 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 you. be upon you and 1,000 generations, And your family, and your children, and children, and children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and children, and children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you. He is with you in the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping and rejoicing. He is for you. 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 He is
We receive your word, oh Lord Jesus. Your blessings, oh God. Your promise is true, oh Lord Jesus, in the name of Jesus. I pray, oh Lord, every household receive peace in the name of Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. You are here, oh God. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. Amen. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. Let's worship Him. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, you are, Lord. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here. You are here, touching every heart. Hallelujah. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, you are. Yes, you are. Yes, you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Yes, Lord. That is who you are. 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 Hallelujah, let's declare it. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, you are, Lord. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you
who you are. That is who you are. That is who you are. That is who you are. Haleluya, haleluya, haleluya. Berikan segala kemuliaan bagi nama Tuhan, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Thank you, tim worship. Luar biasa telah membawa masuk kita dalam hadirat Tuhan. Dan mari saudara-saudari, saya lihat ada kemajuan minggu ini. 14 keluarga menyalakan videonya, luar biasa. Saya salut sekali. Terutama keluarga Hendra, kayak nonton bioskop. Luar biasa. I'm proud of you guys. Mari saudara-saudari, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari silakan Anda menyalakan videonya supaya brother kita nggak bingung kayak ngomong sama tembok ya. Jadi mari kita nyalakan, we respect word of God, we respect our brother ya. Mari silakan dinyalakan. Saya lihat udah ada yang menyalakan, wah luar biasa, luar biasa. Mari saya beri waktu 1-2 menit untuk menyalakan supaya brother kita nggak bingung dia ngomong, siapa yang dengar, siapa yang tahu apa khotbahnya ya. Mari ini saudara kita ini sudah siap-siap, sudah luar biasa. Mari saudara-saudari, saya beri 30 second ya. Silakan dinyalakan supaya brother kita nggak bingung juga. Mari. Sudah? Oke, mari kita persiapkan hati kita masuk lebih dalam ke dalam hadirat Tuhan melalui firman Tuhan. Pagi hari ini akan dibawakan oleh brother kesayangan kita, Brother Solihin. Silakan. Thank you Peter. Iya, wah luar biasa hari ini semuanya ada sukacita, amin. Amin, haleluya, ya puji Tuhan. Wah, tampangnya cerah-cerah. Terima kasih yang udah nyalakan video, senyum-senyum semuanya. Ini saya curiga ini karena sukacita Tuhan atau karena stimulus cek ini. Iya, tadinya saya mestinya ikutin nasihat pastor beberapa tahun yang lalu ya. Kata pastor kan anak 2 kurang cukup katanya ya. Tadi kalau saya tambah anak banyakan itu, waduh satu kepala aja 1.400. Tapi puji Tuhan ya, kita semua sehat, yang penting sukacita. Tuhan menyertai kita sekalian. Luar biasa juga beberapa dari teman-teman kita yang kita kenal juga udah mulai ambil vaksin. I think we going towards the government and everyone udah support kita. Puji Tuhan, kita bersyukur. Makanya covering dari government itu penting. Untuk kita itu mengerti bahwa government itu adalah tangannya Tuhan ya, dan nanti kita semua juga hopefully will be well, this is new normal, tapi at least in the better way ya. Puji Tuhan. Mari kita hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Saya akan mulai share yang kita sudah pelajari dalam beberapa minggu sudah dalam bulan Maret ini adalah tentang royal priesthood ya, atau imamat yang rajani. Nah, hari ini kita akan belajar tentang arti imamat rajani itu khususnya dalam konteks keluarga, dalam konteks family foundation ya. Dan saya percaya ini firman Tuhan akan menjadi berkat bagi banyak kita. Mari kita buka dari Alkitab kita ya. Kita mau mulai dengan membaca dari 1 Petrus pasal yang kedua. Coba saya juga share. Satu Petrus pasal yang kedua. Saudara boleh buka dari ayat ke-4 sampai ayat yang ke-6 ya. Kita akan coba baca bersama-sama. Ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6 ya. Mari kita coba baca. 1, 2, 3.
Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadapan Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Amin. Haleluya. Memang ini firman Tuhan yang luar biasa. Kita kembali ke ya. Jadi memang kita semua belajar tentang hal ini ya, tentang dari buku 1 Petrus ini. Tapi satu hal yang kita mau perhatikan hari ini adalah beberapa kata yang penting dari 1 Petrus 2 ayat 4 dan 6 ini adalah tentang dari kata batu penjuru itself. Nah, kalau saudara, I think minggu lalu Ko Peter ada membahas ya tentang batu penjuru ya, dan juga tentang identitas. Itu penting sekali memang untuk kita ini mengerti apa itu artinya batu penjuru, agar kita ini dalam perjalanan hidup kita ini selalu memiliki satu acuan. Nah, batu penjuru atau cornerstone bahasa Inggrisnya ya, adalah batu sebenarnya kalau saudara bangun, kalau orang bangun, insinyur bangun atau bangun satu gedung, itu biasanya adalah batu pertama yang diletakkan ya. Well, sekarang ini mungkin karena udah banyak alat canggih, udah nggak begitu penting sekali, tapi zaman dahulu itu batu penjuru itu penting sekali. Yaitu batu ini menjadi satu referensi untuk penempatan batu-batu yang lain. Jadi dalam bangun satu bangunan, acuan para pekerja, para mandor, insinyur dalam membangun gedung itu adalah batu penjuru ini. Baik itu dia nanti batunya ya, nanti dibangun ke samping atau ke atas, tetap batu ini adalah merupakan satu acuan. Semua didasarkan kepada batu ini. Nah, kalau batu ini miring atau tidak letaknya itu berubah, bisa menjadi masalah. Nah, inilah makanya penting sekali. Biasanya peletakan batu pertama itu bahkan biasanya diadakan satu seremoni atau diadakan satu upacara ya, karena undang pejabat lah, presiden lah, ini karena peletakan batu pertama ini penting. Nah, sekarang ini memang di celebrate ya, karena diadakan satu event atau monumen, bahkan kalau sudah jadi itu jadikan satu monumen. Nah, satu hal yang penting juga bukan cuma batu penjuru. Kalau batu penjuru itu cuma satu. Tetapi setelah selesai batu penjuru itu ada namanya fondasi. Nah, baru setelah itu fondasi itu dibangun kembali, acuannya tetap adalah batu penjuru. Nah, kalau fondasi, kalau banyak bangunan yang retak itu karena fondasinya tidak kuat. Fondasinya turun, bahkan fondasinya jelek yang menghasilkan bangunan yang jelek juga. Kalau fondasinya kuat, maka bangunan di atasnya itu menjadi bangunan yang kokoh, yang nggak bakal retak ya. Efesus 2, ya kalau saudara baca di sini, ya, ini kita lihat di ini. Efesus 2 ayat yang ke-20, itu adalah firman Tuhan berkata apa yang di dasar, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus sebagai batu penjuru. Nah, saya ada gambar di sini sedikit ya, saudara bisa lihat itu adalah, kalau saudara lihat itu di pojok itu ada batu penjuru, tapi batu penjuru itu merupakan satu dasar daripada pondasi. Nah, firman Tuhan baik di kitab Efesus maupun di kitab Rasul Petrus ya. Kalau Efesus yang tulis adalah Rasul Paulus dan Petrus of course tulis adalah Rasul Petrus. Itu ada dua, yaitu Yesus sebagai batu penjuru. Ya, batu penjuru atau acuan. Kemudian pondasi itu adalah pengajaran daripada para rasul, itu pengajaran daripada Kristus sendiri. Jadi pengajaran daripada Kristus itu adalah yang disebut sebagai pengajaran dari Kristus itu disebut sebagai pondasi. Dikatakan kalau kita kembali ya ke ayat tadi, katakan bahwa apa?
bahwa kita harus datang, dikatakan tadi ayat yang keempat ya, bahwa kita harus datang ke batu yang hidup itu, yaitu batu penjuru. Kita harus datang dan biarlah kita ini akhirnya jadi batu yang dibangun di atasnya, biarlah kita juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan satu rumah rohani. Nah, rumah rohani ini bisa banyak artinya, bisa diri kita sendiri, bisa juga keluarga kita, bisa juga satu church, bisa juga satu negara ya. Tapi pada intinya adalah suatu imamat yang kudus, satu umat yang dipisahkan. Nah, ini yang membawa kita kepada topik yang kita mau bahas hari ini, yaitu membangun pondasi keluarga yang kokoh, suatu pembangunan suatu rumah rohani. Pembangunan dalam rumah kita itu kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu sebagai pondasi, pengajaran itu adalah pondasi. Of course, acuannya adalah Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Ya, seperti lihat tadi perumpamaan tadi, ya, semua batu yang dibangun itu harus berpacuan kepada batu penjuru. Batu itu adalah batu yang pertama yang diletakkan sebelum membangun rumah. Sama seperti keluarga kita. Kita menjadikan Kristus sebagai acuan, sebagai referensi, sebagai patokan dalam membangun keluarga kita. Semua nilai-nilai dalam keluarga kita itu didasarkan sebagai Kristus sebagai acuannya. Pertanyaannya adalah apakah Kristus merupakan batu penjuru dalam keluarga kita? Jangan-jangan seperti yang tertulis ya di kitab yang lain, di ayat yang lain adalah seperti ditulis apa? Dia batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Apakah kita membuang batu penjuru itu seperti yang lain? Jadi apakah kita melupakan Kristus sebagai batu penjuru dalam keluarga kita? Hari ini, apakah Kristus Yesus tetap merupakan batu penjuru dalam kehidupan keluarga kita? Apakah dalam keputusan-keputusan kita tidak mengacu lagi kepada Kristus? Apakah dalam tindakan-tindakan kita tidak lagi mengacu kepada batu penjuru Kristus Yesus itu? Contoh, ya, nilai-nilai dalam keluarga. Cara suami istri berinteraksi. Apakah sudah berpadanan, beracuan kepada Kristus? Kalau kita sedang marah-marah, apakah kita tetap memakai acuan Kristus sebagai batu penjuru? Kalau kita mengambil keputusan besar ya, baik itu soal pekerjaan, soal anak, mungkin tempat tinggal, yang mau ke Texas ya, by the way, yang mau pindah itu ya, misalnya, apakah kita perlu mengacu kepada batu penjuru ini? Apa kita tetap mengacu? Cara kita berinteraksi dengan anak kita, cara kita berinteraksi dengan teman-teman kita, dengan orang, apakah kita masih beracu pada Kristus atau kita pakai emosi kita, pakai kemarahan kita? Nah, inilah kita dimaksud bahwa Yesus sebagai batu penjuru bagi imamat yang kudus. Keluarga kita itu harus dibangun berdasarkan Kristus sebagai batu penjuru. Pengajaran dari para rasul sebagai pondasi, sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang kokoh, dibangun di atas dasar yang kuat dan tidak mudah roboh, tidak mudah diombang-ambingkan oleh khususnya dari keadaan di dunia ini. Ya, ini yang kita mau gali pada hari ini. Mari kita teruskan. Ya, pondasi pertama yang Tuhan mau tempatkan ini adalah ada juga di 1 Petrus nanti ya. 1 Petrus ayat 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rejani. Nah, kata yang kita hari ini mau belajar itu adalah royal priesthood, imamat yang rajani. Nah, imamat ini mungkin banyak yang nggak ngerti karena ya agak susah ya. Karena kita ini bukan orang Israel, kita ini bukan orang Jewish. Jadi kita nggak ngerti kata imam itu sebenarnya artinya apa. Tetapi kata imam itu sendiri artinya adalah bukan pastor. Pastor agak berbeda ya konotasinya. Imam zaman perjanjian lama itu artinya seorang mediator, seorang penengah. Dia adalah orang yang mendamaikan antara dua belah pihak. Khususnya dalam hal ini of course antara Tuhan dengan manusia. Zaman sekarang ini memang jabatan imam itu udah agak jarang ya, udah tidak ada. Ada sih mungkin di Israel mungkin masih ada, tapi di perjanjian lama imam itu merupakan satu jabatan yang sangat umum. Nah,
Tugas imam biasanya adalah, biasanya dari kaum Lewi, itu mempersembahkan korban penebusan bagi umat Tuhan. Imam menjadi pengantara antara manusia yang berdosa dan meminta pengampunan kepada Tuhan yang dengan menyembelih binatang atau domba atau kambing ya, lalu ditaruh di altar. Jadi imam ini menghubungkan antara manusia dengan Tuhan, dengan penciptanya. Tapi dalam kehidupan dalam sehari-harinya, imam juga bukan cuma mempersembahkan itu, tapi imam juga menuntun, mendidik, membawa umat, mengajar, menuju mengarah kepada pengajaran yang Tuhan ajarkan. Jadi tugas imam juga sebagai pendoa, ya, tadi sebagai pengajar, sebagai penuntun umat. Nah, pada zaman Perjanjian Baru dalam konteks keluarga, sebenarnya orang tua itu adalah imam dalam keluarga, khususnya adalah kaum bapak, kaum kita ya, teman-teman. Nah, imam dalam keluarga inilah yang membawa keluarga menjadi penghubung antara Tuhan dengan penciptanya, Tuhan dengan keluarganya. Ya, sorry. Bapak sebagai imam itu menjadi mediator untuk keluarga agar semua keluarga ini bisa diterima Tuhan. Nah, karenanya kaum bapak adalah kepala. Di Efesus 5 itu 3 katakan apa? Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Kristuslah yang menyelamatkan tubuh. Tetapi suami itu adalah kepala. Maka jabatan imam ini dalam keluarga dipegang oleh siapa? Dipegang oleh suami. Jadi nggak bisa didelegasikan kepada istri, kecuali memang single mother ya, nggak apa-apa. Tetapi jabatan imam itu harusnya dipegang oleh suami. Tidak bisa didelegasikan. Suami atau bapak yang harus membawa keluarganya ketemu dengan Tuhan. Sebagai kepala, ya, sebagai kepala, istri dan anak-anak dan suami itu, bapak itu harus mengerti panggilannya, panggilan imamat ini. Ya, bahwa kita masing-masing, bahwa kita ini dipanggil sebagai kepala untuk membawa keluarga kita kepada Tuhan. Yaitu tanggung jawab sebagai imam keluarga. Kalau seorang suami mengerti identitas dirinya sebagai imam, maka dia akan berusaha dengan keras agar keluarganya itu bisa dituntun, dididik, dibawa menuju kepada arah yang diperintahkan Tuhan, agar keluarganya itu bisa mendekat kepada Tuhan. Suamilah yang mengeset temperature, ya, temperatur daripada spiritual dari keluarga. Mau hangat, mau dingin dalam hal urusan spiritual, ini semuanya diset oleh suami. Nggak bisa didelegasikan kepada istri, seperti sudah kita katakan. Suami perlu menciptakan suatu suasana rohani dalam keluarga, baik itu mengenai doa, mengenai firman, percakapan spiritual, itu semuanya harus dimulai dari suami. Keluarga akan diberkati kalau suami ini mengerti identitas dan peranan-peran imam ini, imam yang raja ini dalam keluarga. Ya. Saya beri satu ilustrasi, saudara. Minggu lalu, kalau saudara yang Men's Fellowship ingat ya, Ko Peter ada kirim WhatsApp itu pagi-pagi. Lalu dia bilang katanya, siapa yang mau fish tank katanya, akuarium ya. Akuarium. Juga datang sama ikannya katanya. Nah, kan rumah kami itu ada, tadinya ada akuarium agak kecil, ikannya mulai besar, ikan koi gitu ya. Dan biasanya yang ngurusin ikan itu adalah istri saya, Lili. Dia rajin ya, bersihin air apa segala gitu ikan. Saya nggak begitu ngurusin sih, karena ya gitu. Tapi seringkali saya dengar dia bilang, aduh ini akuariumnya udah kekecilan gitu. Kalau bisa mau besar sedikit, mau beli besar sedikit. Nah kebetulan Ko Peter bilang, waduh ada free nih. Yaudah saya ambil, langsung saya jawab. Wah saya dapat jadinya ya. Akhirnya singkat kata, ternyata yang kasih itu adalah Pastor Rene. Pastor Rene kasih ini. Kita ke sana ambil. Dan karena keputusannya saya yang ngambil, ya, bukan Lili yang ini, udah saya bertanggung jawab. Jadi saya ambil, saya cuciin, bersihin, saya set up lah semuanya ya. Dan dikasih dua ikan goldfish ya saudara. Lucu ikannya itu, gendut ya, kalau kan goldfish itu kan bogel ya, begini-begini gitu.
Jadi saya taruh, saya bersihin, saya jadi ada rasa sayang gitu ya, karena itu lucu itu. Dia punya goldfish-nya tuh lucu gitu. Jadi saya lihat begitu ikan koi yang kami punya itu kejar terus itu ikan goldfish-nya. Aduh, saya juga kesian liatin itu ikannya. Saya buatin divider, saya buatin ini. Dan satu kali saya lihat ikannya udah aman, nggak dikejar-kejar, dia diem aja di pinggir gitu ya. Lalu saya lihat, saya baca internet. Oh, gini dulu, waktu saya isi air, saya rasa airnya terlalu dingin, sebab saya nggak pernah bantuin Lily gitu ya untuk benar-benar. Semua hari itu saya celupin tangan saya aja kedinginan gitu. Jadi saya pikir, aduh, ini pasti kedinginan ini ikan si kokinya, kesian ya. Lalu saya ada termostatnya itu, saya nyalain, setel di berapa ya, 85 kalau nggak salah. Saya juga nggak tahu mesti di set berapa, saya set pokoknya maksimum 95, saya taruh kira tengah-tengah lah 85. Lalu itu ikan ya udah aman, saya divide, dia agak diem saudara, agak tenang gitu, agak diem ya, tapi diem aja. Lalu saya Google, saya bilang, oh ternyata katanya kalau suhunya terlalu panas, ternyata ikan goldfish ini ikan dingin, dia senang air yang dingin. Kalau air panas malah dia jadinya nggak demen. Akhirnya karena dia hangat itu, mungkin dia terlalu hangat, dia jadi nggak lincah. Lalu saya set balik gitu ya, jadi lebih ini, akhirnya dia ikannya lincah lagi. Nah, ini perumpamaan aja saudara ya, bahwa suami atau bapak itu yang ngeset mau keluarga itu lincah apa nggak lincah. Kalau temperature di set pas, keluarga itu akan lincah agar hubungan dan pengenalan akan Tuhan itu bisa pas. Nah, disinilah peranan suami. Disinilah suami yang ngeset spiritual di keluarga itu mau kayak gimana. Kalau suaminya nggak step up, artinya nggak mengambil satu peranan, ya keluarganya akan begitu-begitu aja. Kalau suaminya step up, semua akan ikut karena suami adalah kepala. Ya. Jadi kita harus mengerti, teman-teman, yang suami, yang bapak ya, kita harus mengerti, kita inilah pacuannya. Ya, kalau Yesus batu penjuru, kita ini adalah dalam keluarga ini seperti itu. Kita merupakan acuannya. Kita harus mengerti, kita ini dipilih sebagai batu hidup yang membangun satu bangunan rohani. Kalau batunya, acuannya itu salah, arahnya semuanya salah. Kalau kita sebagai Bapa tidak mengacu kepada Kristus, artinya kita salah letaknya. Maka bangunannya nanti yang tumbuh dalam keluarga kita juga salah. Jadi kita harus mengerti, kita ini adalah imamat yang rajani, kita ini Bapak sebagai imam. Bapak sebagai imam, bukan hanya mengajar, tetapi juga ditulis di 1 Petrus ya. Selanjutnya nanti mungkin minggu-minggu depan, entah Kopiter atau Pak Pastor yang akan bawakan. Itu bagaimana suami juga harus mengasihi, menghormati istri. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya di Efesus 5. 1 Petrus 3, demikian juga hai suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Ya, belum tentu sih ya. Istri belum tentu lebih lemah ya. Kadang-kadang ada yang dahsyat juga, kuat juga ya. Tapi artinya lemah secara secara mental atau gimana. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris, yaitu kehidupan, agar doamu jangan terhalangi. Nah, teman-teman, sama Bapak, mari hari ini kita diingatkan Tuhan lagi jabatan imam dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah menjadi imam dalam keluarga? Apakah kesadaran kita ini, kan tadi 1 Petrus bilang, kita adalah orang-orang yang dipilih, orang-orang yang dipanggil. Apakah kita sudah mengerti panggilan kita? We are destined. We have a destiny. Apakah kita mengerti destiny kita? Apakah kita mengerti kita dipanggil untuk membawa keluarga kita kemana? Anak-anak akan mencontoh. Anak-anak akan mengikuti. Ya, ini ada berdasarkan dari firman Tuhan. Dan semua ini dimulai dari Bapak. Dimulai dari seorang suami. Bapak yang mengeset temperature keluarga. Ya, oke. Tadi yang itu. Sekarang yang kedua ya. Yang kedua adalah pondasi kedua dalam keluarga itu adalah ibu. Nah, biasa kalau saya khotbah biasanya cuma hari ibu doang. Hari ini saya khotbah dua-duanya ya, ada ibu dan papa biar balance begitu ya. Nah,
Istri atau ibu itu juga, ya, 1 Petrus 3 ayat 1 dikatakan demikian juga, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Kembali kita kenapa mengacu kepada ini? Karena ini adalah pengajaran. Pengajaran itu tadi pondasi. Kristus batu penjuru, pengajaran para rasul itu pondasi. Kalau kita nggak ngikutin pengajaran, kita nggak memiliki pondasi yang tepat. Ini pengajaran. Demikianlah hai istri, tunduklah kepada suamimu supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan saleh hidup istri mereka itu. Ya, ini pondasi. Pengajaran para rasul diberikan sebagai satu pondasi dalam keluarga yang sehat, keluarga yang ini. Tadi istri ini memang juga dipanggil, kita dalam konteks imam ya. Istri dipanggil memang dipanggil sebagai imam juga sebagai orang tua, tetapi bukan secara official, tetapi sebagai pendukung. Ya, sebagai penolong daripada imam itu sendiri. Nah, keluarga akan diberkati kalau ibu-ibu mengerti akan panggilan imam dalam diri mereka. Ibu-ibu dipanggil untuk apa? Imam tadi dipanggil untuk bisa mengajar, bisa untuk mempersembahkan altar. Satu lagi yang paling penting adalah untuk berdoa. Ibu-ibu dipanggil untuk menunjukkan kepada keluarga bagaimana hidup yang saleh, kelakuan yang murni, yang mendukung suami. Tugas istri adalah penolong bagi imam keluarga, yaitu suami. Dia mendukung dengan berdoa bagi keluarganya, berdoa bagi suaminya dan anak-anaknya. Istri dipanggil untuk tunduk kepada suami karena istri yang mengenal otoritas yang diberikan Tuhan kepada suami. Nah, teman-teman, ini kita harus mengerti namanya apa ya ini? Tata keramanya ya, atau apanya. Yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Keluarga akan bahagia kalau suami istri ngerti akan peranan dan tanggung jawab masing-masing. Saya katakan peran dan tanggung jawab ya, bukan peran saja. Jadi banyak juga suami yang cuma kutip Alkitab bilang bahwa tuh lu mesti tunduk, makanya istri lu mesti tunduk. Apa aja pokoknya lu mesti tunduk istri ya. Tetapi peran itu datang dengan tanggung jawab. Bukan cuma peran. So, memang betul Tuhan berikan peran suami sebagai kepala, tapi suami juga harus memiliki tanggung jawab. Kalau suami mau istrinya itu bisa tunduk, bukan hanya berperan sebagai kepala, tapi juga harus bertanggung jawab sebagai kepala. Tidak boleh hanya mau peran, tapi tidak mau tanggung jawab. Ada ayam sedang berbicara sama babi. Ya. Ayam bilang kepada babi, katanya, Bi, yuk kita buka toko makanan. Jadi kita bisa ada penghasilan. Lalu babi bertanya, boleh juga ayam ya. Yuk kita buka toko makanan. Ayam bilang, terus si babi nanya, tapi kita mau buka toko makanan apa? Lalu ayam bilang katanya, kita buka toko namanya Egg and Ham. Sudah tahu? Egg and Ham. Jadi telur dan ham. Ham itu adalah daging babi ya. Langsung babinya menolak, tersinggung bahkan dia. Kenapa saudara tersinggung? Kenapa? Karena bagi ayam dia cuma keluarin telur, egg doang ya kan. Tapi bagi babi ham adalah badannya dia dong, mesti dipotong dianya ya, mesti dipotong. Jadi dia bilang, enak aja lu katanya. Kenapa? Karena bagi ayam dia cuma involve. Ya bahasa Inggrisnya, dia cuma terlibat. Tapi bagi babi, dia komit, dia harus potong dagingnya. Jadi buka restoran telur dan ham, itu nggak enak buat si babi. Nah, ini cuma ilustrasi aja ya. Tapi ada orang cuma mau involve, ada orang mau komit. Involvement itu cuma kayak telur. Ya udah keluar dari dia, ya udah, nggak apa-apa gitu ya. Tapi nggak mau komit. Kalau komit itu sakit, pasti ada rasa sakit, ada rasa nggak enak, ada keluar dari comfort zone. Inilah ya, suami kita ini nggak bisa cuma mau peran, kita ini harus komit. Komit itu artinya apa? Komit itu ada hal-hal yang kita nggak enak. Komit itu artinya ada hal-hal yang kita pasti sakit, ya. Jadi ham itu dipotong dagingnya, pasti ada saudara. Nah ini yang kita harus belajar.
Sama, suami juga nggak boleh cuma mau tanpa komitmen, kita nggak bisa jadi kepala. Menjadi kepala Kristus Yesus aja mati di kayu salib, 1 Petrus 1 ya. 1 Petrus dari yang kita baca ayat pertama, bahwa dia itu mati di kayu salib. Jadi ada pengorbanan. Kepala itu pasti ada pengorbanan. Memang punya otoritas, tetapi ada dituntut untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab. Jadi suami harus menjamin, melindungi keluarganya, memberi rasa aman, kecukupan bagi istri dan anak-anak. Suami yang komit untuk keluarga akan dirasakan oleh istri dan anak-anaknya. Dan mereka akan melihat bapaknya itu komit, maka anggota keluarga akan mendukung. Inilah pondasi yang benar. Suami sebagai kepala, istri sebagai mendukung, anak-anak sebagai anggota keluarga. Nah, kalau tatanan ini sudah rapi, pondasinya pasti kuat, saudara. Karena ini berdasarkan batu penjuru Kristus Yesus dan pengajaran para rasul. Istri sebaliknya juga harus mendukung, menolong dalam imam ini. Ada suami yang memang mungkin kurang begitu bisa memimpin, ya, karena memang naturalnya begitu. Mungkin dalam berbicara, dalam berdoa, bahkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam penghasilan mungkin, ya, lebih nggak begitu pintar untuk menghasilkan. Nggak apa-apa. Istri mendukung. Istri selalu memberi semangat, selalu hormat, berkelakuan hormat kepada suami. Kalau suami belum sadar akan panggilan sebagai imam, istri bantu menyadarkan dengan kasih, ya, bukan dengan tuh kan lu dengar tuh barusan khotbah, lu sih dasar lu begini. Nggak boleh begitu, harus dengan kasih agar suaminya itu terbangun, ya. Firman Tuhan hari ini untuk saling membangun. Suami harus yang memulai, istri yang mendukung dari belakang. Misalnya, mungkin istri bilang, Pak, yuk kita doa sama-sama sama anak-anak yuk, udah lama kita nggak doa. Istri yang dukung, tapi yang mulai tetap harus suami. Suami yang bilang, yuk anak-anak, mari kita sama-sama doa. Suami yang ambil peranan. Ya. Misalnya kita baca gitu ya, oke, mulai berdoa yuk Pak, kita baca satu pasal Alkitab sebelum tidur atau gimana. Baca pasal yang mana? Yang mana aja? Ya mulai Matius gitu. Jangan mulai dari Wahyu ya, saudara, jangan berat. Matius aja dulu nggak apa-apa. Istri mendukung tapi tidak ngambil alih. Istri boleh initiate tapi suami yang memimpin. Suami yang mimpin, yang baca gitu ya. Jadi ada peranan sebagai suami. Istri dikatakan harus tunduk. Artinya gini, saudara. Istri yang mendukung itu bukan istri yang memimpin. Ya, ini harus mengerti prinsip ini. Biar suami yang maju ke depan, istri yang di belakang. Mendukung keputusan daripada suami. Dan istri jangan ambil peranan kepala dalam keluarga. Karena kalau istri sudah menjadi peran kepala, maka suami akan mundur menjadi kepala. Sekali lagi saya bilang, kalau istri mulai ambil peranan kepala, maka suami akan mundur dari peranan kepala. Contoh ya, maksudnya kalau seorang istri yang serba bisa, apa aja bisa ya. Ada yang begitu, saudara ya. Banyak bahkan. Apa aja bisa, saudara ya. Lalu mau ledeng bocor, lampu mati, komputer rusak, apa juga bisa pokoknya ya. Mau cari duit pinter, masak hebat, ya, ngajar anak, semua bisa pokoknya istrinya. Iya. Akhirnya tapi ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya suaminya nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, nggak usah ngapa-ngapain, semua udah beres semuanya. Suaminya santai aja jadinya. Akhirnya semuanya yang ambil keputusan istri, keuangan istri, semua istri, semuanya dipegang sama istri. Akhirnya suaminya ya duduk-duduk doang ya. Duduk-duduk, ngobrol-ngobrol. Nanti istrinya yang marah-marah. Dianya nggak mau. Lah, kamu nggak memberi kesempatan kepada suamimu untuk memimpin. Kamu harus mengerti bahwa suami itu juga ada peran dalam hidup. Peran. Kita harus memberikan kesempatan agar suami itu memimpin, istri mendukung dari belakang. Ya. Nah ini penting sekali untuk kita belajari. Ya sudah, kalau suami yang tinggal, misalnya tadi contoh tadi ya, jangan salahkan suami kalau suaminya itu nggak ambil peranan. Kita harus introspeksi diri. Mungkin istrinya ini istri mungkin mengambil peranannya terlalu tinggi. Nah ini yang harus dibicarakan dengan satu sama lain. Dan mengerti konsep batu penjuru ini, konsep pengajaran ini. Maka
bisa lancar. Contoh nih ya, kalau ke supermarket atau kemana atau gimana ada barang berat, istri bisa ngangkat, bisa nggak ngangkat, bisa, tapi jangan saudara, biar suami yang ngangkat. Betulin bohlam, bisa nggak istri? Bisa, jangan, biar suami yang lakukan. Why? Agar dia memiliki satu ownership. Ya, tadi saya bilang soal ikan ya. Tadinya saya juga nggak begitu suka gitu ngurusin ikan, tapi begitu ada ikan itu, kalau saudara nanya di rumah saya sekarang, saya setiap hari ngeliatin itu ikan koki, baik nggak baik. Kenapa? Karena saya ada rasa ownership, tahu nggak? Ada rasa kayaknya, oh saya memiliki gitu. Sama dalam keluarga saudara harus memberi kesempatan kepada suami menjadi kepala. Kalau dia mulai jadi kepala, dia akan mulai memimpin. Kalau dia dibantu dengan istri, dia akan mulai memimpin. Inilah kunci daripada kesuksesan fondasi keluarga yang sehat. Ya, of course ini ada yang ekstrim, ada yang terbalik, suami terlalu ekstrim dalam memimpin dan tidak mengerti kasih, itu juga ada juga. Ya, tapi kita harus balance dalam semuanya. Ya. Baik, istri dipanggil sebagai penolong, bukan sebagai kepala. Dukunglah imam dalam keluarga dengan doa, kelakuan yang saleh. Tadi firman Tuhannya apa? Kelakuan yang saleh, sifat yang mendukung, yang murni, yang benar-benar menolong suami menjadi imam dalam keluarga. Membawa keluarga lebih mendekat kepada Tuhan. Ya, walaupun kadang-kadang suami bisa salah langkah. Bisa nggak suami salah langkah kalau dia mimpi? Bisa, saudara. Tapi kalau dia salah langkah, jangan dicaci maki. Nggak apa-apa, ulang lagi ya. Bahkan kalau salah dibilang nggak apa-apa, Pak. Keputusan apapun, Mami akan dukung. Wah, kalau istri saya lagi ngomong begitu sama saya, nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, kita mulai lagi. Aduh, semangatnya langsung kuat lagi saudara ya. Langsung kayaknya, nggak apa-apa, salah lagi ya. Buat salah lagi aja, nggak apa-apa. Tambah berani gitu ya. Tapi kalau istri dukung dari belakang, kita kayaknya kuat gitu. Kita kayaknya ini, nggak apa-apa, kita jadi berani. Nggak apa-apa, kita sama-sama. Mulai lagi. Itu yang benar. Itu karakter fondasi yang benar ya. Oke, maju. Nah, sekarang kita masuk ke arah praktikalnya, yaitu ke arah gimana sih family ini kita bisa bangun. Ada satu venue, itu satu tools yang kita bisa pakai, namanya altar keluarga ya, family prayer, family altar. Ini yang kita mau bangun. Ini pun dari headquarter pun mulai digalakan ya, agar kita ini mulai ada family altar dalam keluarga. Mari kita firman Tuhan baca ya, 1 Petrus 2 ayat 5 apa? Biarlah kamu dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan satu rumah rohani. Rumah rohani, rumah kita itu rumah rohani. Suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Kristus Yesus berkenan kepada Allah. Kita ini mau bangun satu rumah. Keluarga ini kita itu satu rumah. Ya. Nah, dalam imam itu pasti ada persembahan. Ya, kalau masa lalu itu zaman Janjian Lama itu ada pengkorban, ada altar. Altar itu artinya doa yang mulai disampaikan sehingga kepada Allah untuk pengampunan dosa. Nah, dalam keluarga pun perlu ada altar. Altar doa ini perlu dibangun biar wanginya itu bisa sampai kepada Tuhan. Ya. Ada yang katakan family that prays together stays together. Artinya family kalau berdoa sama-sama itu stays together karena sama-sama kita doakan, kita miliki ownership di dalamnya. Keluarga akan diberkati kalau suami istri sering berdoa sama-sama dengan anak-anak. Adalah sangat penting untuk kita ini adakan doa bersama. Saya nggak tahu, mungkin saudara sudah berdoa, puji Tuhan, dalam keluarga selalu sama-sama doa, ya, puji Tuhan, mungkin malam sebelum tidur atau bagaimana, luar biasa, ya, harus diteruskan. Cuma firman ini ya adalah firman untuk mungkin yang belum, ya kita mau adakan family altar sama-sama keluarga. Nah, kita perlu kenapa berdoa sama-sama? Anak-anak ini kan masih kecil ya yang sudah dewasa, yang masih kecil. Ini akan timbul rasa aman dalam anak-anak kalau mereka sering mendengar kita mendoakan mereka. Nah, saya baca Our Daily Bread ya, mungkin kalau nggak salah Selasa atau Rabu yang lalu, ada satu ilustrasi bagus, yaitu seorang ibu yang mamanya yang sudah tua sedang cancer ya. Jadi dia dirawat di fasilitas yang agak jauh, different state gitu. Nah, ibu ini harus komit, yaitu dia terpisah dari keluarganya dan dia pergi ke state itu ya, ratusan mile away
untuk ngurusin mamanya yang sedang, maksudnya sudah mau meninggal gitu ya, karena sudah parah. Akhirnya dia temenin di sana udah 3 bulan, di sana dia sendirian. Tapi setelah 3 bulan itu dia sendiri secara mental, secara fisik, secara ini dia juga drain, dia juga capek. Dia rasanya aduh sepi gitu ya, karena nggak ada teman, nggak ada ini. Tapi satu kali dia dapat satu paket, dibuka paket itu adalah scarf ya, atau itu apa, shawl gitu ya, yang bisa buat ini. Lalu tulisannya adalah kami dari gereja senantiasa berdoa buat ibu. Tiap hari kami doakan agar ibu bukan hanya untuk mamanya, tapi juga untuk kamu, untuk selalu kuat dalam Tuhan. Wah, ibu itu setiap kali dia pakai scarf itu ya, dia selalu ingat ada orang berdoa buat dia. Membuat dia menjadi kuat lagi. Sama, saudara. Ilustrasi ini juga berlaku untuk anak-anak. Nanti anak-anak mulai besar ya. Kalau kita setiap hari berdoa buat mereka, mereka tahu kita berdoa buat mereka. Mereka nanti di luar sana, mereka tahu. Dalam kehidupan mereka tahu ada orang tua yang senantiasa berdoa buat mereka. Kenapa? Karena sudah dibangun dalam family altar. Ini family altar ini adalah persekutuan keluarga yang dilakukan secara intensional, artinya diprioritaskan. Ya. Saudara mau komit untuk ngambil satu waktu paling setengah jam, 40 menit seminggu sekali misalnya, ya, untuk berdoa sama-sama secara teratur, untuk membaca firman secara teratur. Dalam keluarga kami itu setiap Senin malam, ya, biasanya kami bawa waktu mulai dengan kita nyanyi YouTube, ambil dari lagu YouTube paling ya berapa menit gitu. Lalu kita membuka dengan membaca firman. Saya yang pilih ayat berapa, pasal berapa ya. Biasanya kita lanjutin, jadi nggak loncat-loncat, misalnya mau ambil kitab Amsal atau kitab Matius, terus saja. Minggu ini Matius 3, minggu depan Matius 4, Matius 5. Terus baca aja. Lagi baca itu kita bergantian tiap ayat, lalu masing-masing sharing gitu. Karena anak-anak kami sudah mulai dewasa, jadi mereka juga bisa share. Setelah itu kita tutup dalam doa singkat ya. Biasanya nggak lama, 30-40 menit, tapi di sana kita bisa ada satu persekutuan. Mungkin setelah itu kita chit-chat, ngomong, kadang-kadang juga ngomong yang bosi-bolo, yang nggak ada hubungannya gitu. Nggak apa-apa. It's a time for us to talk gitu loh. Tapi itu adalah bisa membuat kita itu belajar, dan anak-anak bisa ada satu connection sama kita. Sharing firman, apakah perlu? Ya, kalau bisa bapaknya sharing. Kalau belum berani sharing, baca aja satu pasal, lalu beberapa ayat, ambil 1-2 ayat, kemudian ditanya what you get from this, apa. Mungkin kalau bisa suaminya ya lebih sedikit, dari ayat 9 ini yang papa dapat, ini segala. Nah istri, dukungnya gimana? Istri juga jangan semuanya kasih ke suami, udah dianya santai-santai aja, nggak boleh. Istri juga harus dalam hal ini aktif, yaitu istri mendukung dengan memberikan kesaksian, ya, mengambil juga, oh benar apa yang papa katakan gini-gini. Jadi anak-anak melihat, oh, jadi ada begitu ya, firman Tuhan aplikasinya begini ya. Waktu dulu mami waktu kecil pernah begini, papa waktu kecil. Jadi ada aplikasinya. Anak yang itu bisa melihat firman Tuhan ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Di mana lagi mereka bisa belajar kecuali dari pengalaman hidup kita sendiri. Misalnya tentang pertolongan Tuhan. Oh, waktu itu papi pernah waktu kecil gini, mendapatkan pertolongan Tuhan dengan ini. Kalau bicara tentang pertobatan, saudara bisa share sedikit bagaimana saudara bertobat mengenal Tuhan. Nah, anak-anak udah besar ini mereka jadi mengerti, oh firman Tuhan itu ada aplikasinya. Ya. Dan ini kalau bisa jangan optional, kalau bisa memang diprioritaskan. Terus bisa ambil waktu ini, bisa ya. Biasanya kalau sudah yang paling susah itu saudara untuk membuka jalan air, kalau Alisa bilangnya. Itu kalau airnya sudah kebuka, bendungannya pecah. Tapi untuk pertama kalinya biasanya paling susah. Tapi kalau sudah mulai, seminggu, 2 minggu, itu lebih gampang. Jadi paling penting adalah saudara suami istri setuju dulu mau hari apa, mulai aja lakukan pertama. Jangan berhenti minggu ke depan sekali lagi. Lama-lama sudah menjadi rutinitas, ya udah. Akhirnya dia terus akan ini. Pertama nggak usah terlalu berat, kalau anak masih kecil, ya 20 minute, just focus on prayer, focus on chit-chat atau apa gitu. Jadi jangan, anak-anak pasti bilang, bosen lah, inilah, nggak enak lah, nggak ini. Tapi hati kecil mereka pasti dijamah Tuhan nantinya. Siapa yang harus inisiatif, saudara? Siapa? Imam yang harus inisiatif, yaitu istri yang mendukung, tapi yang harus lakukan, yang ngajak anak-anak harus bapaknya. Ya, bapak yang harus mulai, istri yang mendukung.
Suami istri harus menjadi contoh, setelah itu juga harus menjadi contoh dalam kelakuan dan perbuatan. Karena kalau kita melakukan family altar ini pasti ada konsekuensi, yaitu kita harus hidup berdasarkan firman juga kan. Kita nggak bisa hidupnya sembarangan. Jadi lama-lama karakter kita semakin dibentuk, saudara. Kita akhirnya jadi nggak berani sembarangan, karena kita yang mengajar, mendidik, kita juga harus melakukan. We walk the talk, right? Kita melakukan, jadi kita melakukan apa yang kita bicarakan juga. Nah, ini adalah practical teaching, saudara, yang diambil dari imamat yang rajani, imamat dalam keluarga fondasi. Ini adalah firman Tuhan pada hari ini, yaitu satu, Kristus adalah fondasi. Kristus adalah batu penjuru, acuan hidup dalam keluarga. Dua, pengajaran Kristus adalah fondasi keluarga. Suami adalah imam dalam keluarga, istri adalah penolong imam itu. Altar keluarga itu perlu dibangun sebagai satu imam yang rajani. Untuk imam pasti ada persembahan, dan keluarga lama-lama akan dirubahkan kelakuan oleh karena firman Tuhan. Jadi saya percaya firman Tuhan ini bukan kebetulan. Kita memiliki destiny, keluarga kita memiliki destiny. Kita ini adalah imam-imam yang rajani, bangsa yang dipilih, umat kepunyaan Allah sendiri, bangsa yang kudus. Kita ini dipilih oleh Tuhan. Amin, saudara-saudara. Ayo kita berdoa sebentar. Bapak, terima kasih atas firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengajarkan kepada kami, Tuhan, bahwa kami adalah imam-imam semuanya, ya Tuhan. Karena itu pada hari ini kami mau kembali mengerti bahwa kami dipilih dan dipanggil menjadi imam, agar kami, Tuhan, boleh hidup sesuai dengan panggilan itu. Tolong kami, ya Tuhan, kami ini nggak sanggup, kami ini nggak mampu, banyak hal yang kami mau hidup sesuai dengan penjuru, tetapi seringkali kami gagal. Tapi kami berdoa Roh Kudus menguatkan kami. Biarlah kami sebagai suami istri bersatu, biarlah kami sebagai keluarga bersatu, sehingga kami boleh menjadi satu bangunan rohani yang kokoh yang di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Roh Kudus, biar Engkau yang seal firman Tuhan ini dalam hati kami, sehingga kami bisa melakukannya dan boleh berbuah berkali-kali lipat ganda. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Koiter. Amin. Terima kasih Brother Solihin. Pagi hari ini kita diingatkan melalui firman Tuhan, dan kita sungguh diberkati oleh brother kita. Pagi hari ini brother kita memberikan blueprint mengenai family sebagai imamat rajani, ya. Luar biasa ya. Terima kasih brother untuk firman Tuhan pagi hari ini. Semoga Tuhan memakai brother kita lebih lanjut lagi. Mari kita lanjutkan. Kita mau melanjutkan worship kita melalui perpuluhan dan persembahan kita, ya. Saya persilakan Brother Aliong. Yuk kita mau saat speaking untuk persembahan kita dan persepuluhan kita. Bapa, dalam nama Yesus, Tuhan, kami ucap syukur Engkau telah berfirman kepada kami itu Tuhan. Dan kami berdoa biar firman-Mu Tuhan boleh menjamah Tuhan setiap daripada kami dan boleh menuntun kami kepada jalan-Mu yang kekal Bapa. Jadi kami pelaku firman-Mu Tuhan, kami mau melakukannya Tuhan. Kami dengan ada tindakan iman sesuai segala sesuatu yang telah Tuhan nyatakan pagi hari ini, supaya kami boleh melihat ada suatu terobosan dalam keluarga kami Tuhan masing-masing. Terima kasih Bapa, yang saat ini kami mau berdoa untuk persembahan, persepuluhan kami Bapa. Kami ucap syukur Tuhan adalah sumber kehidupan dan kehidupan setiap daripada kami, dan kami mau membawa Tuhan persembahan, persepuluhan kami di hadapan Engkau saat ini Tuhan. Sebagai tanda ketaatan kami, sebagai tanda iman percaya kami Tuhan, sebagai tanda kami mengasihi Engkau, dan sebagai tanda syukuran kami kepada Engkau, dan kami melakukan ini dengan hati yang tulus dan hati yang sukacita, supaya kami mau ingin menyenangkan hati Tuhan dan menyembah Tuhan lebih lagi dalam segala aspek kehidupan kami, terutama dalam hal financial kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Brother Aliong.
Saya ada sedikit pengumuman untuk saudara-saudari. Sunday School seperti biasa, kita mulai jam 12, tetapi jam 11.45 kita sudah on ya. Jadi tolong saudara-saudari, anak-anaknya dibantu agar mereka bisa online, bisa join dengan kelas mereka masing-masing. Kemudian ada kabar gembira, salah satu dari guru sekolah minggu kita, yaitu Pastor Timothy dan Amanda, kemarin mereka doa-doa saudara-saudari telah dijawab. Mereka mendapatkan seorang putri bernama Zoe Amari ya. Mungkin saudara-saudari belum melihat foto-fotonya karena untuk privacy nanti akan diposted ya. Silakan bagi saudara-saudari yang mau reach out kepada mereka atau memberikan ucapan selamat, silakan langsung kepada Pastor Timothy dan Amanda. Ya, kemudian ada 2 seminar yang sangat penting sekali, tanggal 27 yaitu minggu depan hari Sabtu jam 10 pagi. I Care Family Ministry melalui Zoom ini disiarkan langsung dari Germany ya, dari Jerman. Pembicaranya adalah Pastor Semi Hartanto dari AFGF Bandung. Tolong dicatat jamnya, jam 10 pagi waktu Eastern Time ya. Ini siaran langsung dari Germany ya. Kemudian satu lagi sore harinya, the same day sore harinya jam 5 sore, ini dari AFGF California ya. Ini dari World Harvest. Ini Philip Kuhn sebagai pembicaranya, bekas Navisil. Mungkin saudara tertarik menjadi Navisil, silakan bergabung. Tetapi ini seminar mengenai overcoming adversities. Ya, jangan lupa dicatat tanggal dan jamnya. Kemudian karena mendekati Paskah, kita akan banyak acara Good Friday ya. Ini akan dibawakan oleh Pastor Henry Suhadi. April tanggal 2 jam 8 malam. Tolong dicatat supaya nggak lupa. April tanggal 2 jam 8 malam. Oke. Kemudian kita mendekati anniversary gereja kita yang ke-19. Jadi saudara-saudari, ibu bapak, apabila Anda mempunyai ide atau Anda mau membuat video klip, singing, membaca firman Tuhan, dan selain sebagainya, silakan menghubungin iCare leader Anda. Apabila Anda mau menyampaikan video-video dan lain sebagainya, silakan kontak iCare leader Anda atau submit kepada iCare leader Anda. iCare, kita masih ada 2 iCare yang masih tertinggal, yaitu target Maret 22 dan kemudian Maret 27 adalah Overcomer. Ini the last I serve ya, birthday, the last one birthday. Oh, Yen, oh slide-nya hilang. It's okay, I have the note. Happy birthday untuk minggu ini Rachel Jongso, anak dari saudari kita Esther. Ya, saya lihat Esther juga ada join dengan kita. Happy birthday, Rachel. Kemudian Shirley Buana. Ini anak dari Willy. Willy ada? Ya, ada. Willy juga ada di sini. Happy juga ada di sini. Happy birthday. Kemudian terakhir adalah Yohanes Iskandar. Bagi saudari yang kenal saudara Yohanes, silakan reach out and send the regard and wishes. Itu aja pengumuman saya. Saya kembalikan kepada Pastor Tony. Silakan, Pastor. Thank you, Brother Peter. Terima kasih juga untuk Brother Solihin yang sudah memberkati kita dengan firman Tuhan. A very practical
bagaimana kita membangun keluarga yang sehat, rohani, dan menjadi bagian daripada Imamat yang Rajani. So very useful and very practical for the family. I think semuanya kita bisa belajar untuk melakukannya. Sebelum saya tutup, izinkan saya untuk menayangkan satu video dari World Harvest yang memberikan update mengenai pekerjaan Tuhan di India. Ya. Saya diminta oleh Pastor Denny untuk bisa menayangkan video ini. Jadi saya minta waktu sekitar 5 menit ya. 5 menit kita akan tonton, setelah itu kita akan tutup ibadah kita. Okay, this brother name is Rohidas, his wife name is Poonam, and Prachi. So this is the small family. So before the lockdown, he was doing some labor work. He's doing the hard work, labor work. Okay. So this family in lockdown time, four days, they're not eating food. 4 days they sleep without food. Nobody given food to this family. They cry, they're hungry, they feel some weakness in body. They're staying in this slum area. Before we are giving food, they are facing so many problems, so many challenges. I am Sachin Kasbe. I will be monitoring 15 families in Chembur district in Mumbai. I am thankful for this opportunity to help needs families. Will do my very best help these families and make sure the sheikh are growing and producing vegetables that they can eat, and hopeful there will be no days where they do not eat because they don't have food to eat. I am Rakesh Madhugar Tamre. I only visited their family 2 or 3 times, but so many of them received Jesus. My family and I were completely hopeless after our government announced the lockdown. I did not know how to earn money to feed my wife, my kid, and my mom that live with us. I felt very useless. But thank for Pastor Asaram that come to give us food, supplies at the time, so we could eat. And not after long that we were taught about planting in sacks. And Pastor Asaram said that there
whatsoever that guarantee our destiny when we die. We will go to heaven. I felt that I found a hope and a new meaning of life. I thank Jesus for saving me. Thank you, Pastor Asaram and the leaders for their hard work and ministry. Thank you, World Harvest and the donors for your generosity. Amin. So I just want to let you know bahwa gereja kita membuat dampak di berbagai daerah di dunia, termasuk di India yang sedang mengalami kelaparan dalam masa-masa pandemik ini. So I just want to thank you. Waktu itu kita sempat kumpulkan dana untuk memberkati World Harvest ya, dan dipakai untuk membangun suatu kehidupan yang orang-orang yang kelaparan di sana, memberkati mereka dan memberikan pendidikan bagaimana untuk menanam dan sebagainya, sehingga akhirnya organisasi kita boleh menjadi berkat. Jadi kalau Anda yang masih terbeban untuk mendukung, silakan langsung ke website daripada World Harvest kalau Anda mau mendukung daripada proyek-proyek yang kita ada itu. Oke, kita akan tutup ibadah dan juga saya minta dukungan doa untuk keluarga Marcella dan Sherlyn yang namanya juga sedang masih berada di hospital. Dan kita doakan supaya Tuhan memberikan pemulihan secepatnya. Yuk kita berdoa saat ini. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur untuk firman yang Tuhan sudah tabur dalam kehidupan kami. Setiap kami beribadah, kami tahu Tuhan bekerja, dan Tuhan melihat kesetiaan setiap umat-Mu yang mengikuti ibadah ini. Kami percaya ada berkat-berkat yang Tuhan akan curahkan dalam kehidupan mereka. Biarlah kami boleh menjadi imamat yang rajani, keluarga yang mempunyai fondasi Yesus Kristus sebagai batu penjuru kami, sehingga keluarga kami akan diselamatkan dan boleh mencapai destiny yang Tuhan inginkan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk keluarga Marcella dan Sherlyn, Tuhan terus berikan kekuatan dan pemulihan untuk mamanya pada saat ini yang masih dalam masa perawatan. Tuhan berkati kekuatan tubuhnya, kesehatannya saat ini, Tuhan pulihkan apapun yang menjadi tantangan saat ini, Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus sudah mati bagi mama dari Sherlyn dan Marcella ini, dan biarlah bilur-bilur dari Tuhan Yesus boleh menyembuhkan tubuh, jiwa, dan rohnya saat ini. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan, tutup bungkus keluarga besar yang ada, dan Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan selalu, Tuhan. Terima kasih. Tuhan berkati kami semua yang sudah hadir pada pagi hari ini, dan juga mungkin yang belum dapat hadir, Tuhan jamah. Mereka sedang lemah, sedang menderita, atau sedang mengalami tantangan, Tuhan berikan kekuatan kepada mereka untuk kembali ke dalam jalan-jalan-Mu dan menerima janji-janji daripada firman-Mu. Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah. Jemaat Tuhan yang terkasih, boleh angkat tangan-Mu saat ini. Terimalah berkat-berkat daripada Tuhan Yesus, berkat kematian dan kebangkitan dari Tuhan Yesus yang akan kita rayakan dalam waktu dekat ini, berkat damai sejahtera, pengharapan, dan kasih yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kita semuanya, berkat pemulihan, kesembuhan, dan penyertaan Yesus yang ada dalam hidup-Mu, dalam kehidupan keluarga-Mu, dan kehidupan anak-anak-Mu semuanya. Terimalah berkat-berkat ini, agar Engkau boleh melihat bahwa Yesus adalah Tuhan yang setia dalam kehidupan kita, Tuhan yang penuh dengan kasih rahmat, Tuhan yang penuh dengan kemuliaan yang membuat kita selalu mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan ini. Biarlah Engkau boleh menjadi imamat yang rajani, bangsa yang terpilih, umat kepunyaan Allah sendiri,
yang memberitakan terang Tuhan, karena Dia telah memanggil kita keluar dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Terima kasih umat Tuhan, terimalah berkat damai dari Allah Bapa, berkat kasih dari Tuhan Yesus, dan berkat kemenangan dari Roh Kudus menyertai hidupmu mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, Kau ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Amen. Happy Super Sunday all. God bless you. Amen. 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 Selamat siang dan Tuhan memberkati kita semua. Bless everyone. Selamat siang, happy Sunday all. Thank you, Happy Kosong. Sunday. Thank you, Kosong. Thank you. Bye. Thank you. Happy Sunday. Sunday. Bisa deh semuanya ya. Tuhan memberkati kita semua. Sehat-sehat semuanya. Amin. Ya. Amin. Ya. Amin. Indra.